Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155. Live the Pride. Bagaimana kesiapan dari Desa Kukuh dalam pemulihan desa wisata ini? Dari Juli tahun lalu ketika pemerintah provinsi mengizinkan untuk membuka pariwisata, kami sudah menyiapkan langkah-langkah ya atau petunjuk-petunjuk yang harus kami penuhi. Di objek wisata Alas Kedaton yang kami punya sudah kami bangun untuk tempat cuci tangan. Pengelola juga sudah punya termogan untuk mengecek suhu tubuh dan prokes yang lain juga sudah kami siapkan. Apa yang mengawali tercetusnya ide untuk perbaikan desa wisata di sini, Pak? Kami tentu ingin punya pendapatan asli desa. Desa Kukuh ini ada dua pemerintahan, pemerintahan adat dan pemerintahan desa dinas. Pemerintahan Desa Adat Kukuh dan Desa Kukuh. Jadi kami menjadi satu kesatuan desa adat dengan satu desa dinas. Kebetulan desa adat kami mempunyai hutan adat Alas Kedaton yang sudah cukup lama menjadi objek pariwisata. Dulu menjadi objek pariwisata segitiga emas di Tabanan karena pagi pengunjung itu ke Ulun Danau Beratan, siang transit di Alas Kedaton, sorenya melihat sunset di Tanah Lot. Sehingga kami membentuk desa wisata dengan pinjam tempat di lahan milik desa adat yang ada di Alas Kedaton. Di situ kami membuat wahana permainan, kami sudah wujudkan flying fox, sepeda udara dan ayunan tradisional di tahun 2020. Harapan kami adalah dengan adanya wahana ini, ketika pariwisata dibuka, ada nilai lebih ketika berkunjung ke Alas Kedaton. Idenya adalah, ide dari desa wisata ini adalah kami ingin mendapatkan PAD atau pendapatan asli desa bersumber dari pengelolaan desa wisata. Bagaimana bentuk dukungan pemerintah setempat dalam proses pemulihan desa wisata? Sampai saat ini, bentuk dukungan yang kami dapatkan hanya baru sebatas dikunjungi, diberikan arahan untuk kami siap menerapkan protokol kesehatan jika benar-benar pariwisata ini sudah dibuka. Nah, kalau dalam bentuk dukungan lain, misalnya perbaikan dan lain-lain, belum ada karena kami sadari juga keuangan pemerintah kabupaten juga mulai berkurang karena tidak adanya pendapatan dari sektor pariwisata. Berapa besar kisaran biaya yang digelontorkan baik dari pemerintah maupun dari aparatur desa sendiri untuk pembangunan desa wisata ini, Pak? Nah, untuk pembangunan desa wisata Kukuh, khususnya wahana outbound yang kami kelola di Alas Kedaton itu, kami sudah mencairkan anggaran di tahun 2020 sebesar kurang lebih 350 juta. Uang itu kami untuk membuat ayunan tradisional, membuat sepeda udara, dan flying fox. Di tahun 2021 juga kami gelontorkan lagi dana sekitar 400 juta dalam bentuk penataan, ada pembetonan jalan. Nah, pembetonan jalan ini nilainya cukup besar karena menggunakan padat karya tunai. Jadi nilai upah buruh lebih tinggi dari
bahan. Mungkin akan ada pertanyaan, pariwisata belum dibuka, kenapa berani menggaji orang? Karena kami ingin tampil, desa itu ingin tampil untuk memberikan masyarakat kita pekerjaan. Ketika mereka kehilangan pekerjaan di desa lain di sektor pariwisata, kami bisa tampil walaupun upah yang kami berikan tidak banyak dan tenaga kerja yang direkrut pun hanya 12 orang. Artinya kami sudah berusaha untuk warga kami membantu memberikan lowongan pekerjaan. Selanjutnya, pemasukan desa wisata ini nantinya akan diberikan kepada siapa? Tentu ketika kami menghasilkan pendapatan asli desa atau PAD dari pengelolaan desa wisata ini, kami gunakan untuk kembali masuk ke dana APBDes. Peruntukannya untuk apa? Tentu melalui musyawarah desa. Tentunya untuk menunjang pembangunan yang ada di Desa Kukuh. Apa harapannya untuk wisata Desa Kukuh ini? Harapan kami ya tentu tidak muluk-muluk mulai ada pengunjung. Dan target kami juga tidak tinggi-tinggi, minimal bisa dinikmati oleh wisatawan lokal, keluarga. Dengan tiket yang murah meriah, mereka bisa berkreasi, juga bisa memacu adrenalin di Kukuh. Kami juga mendapatkan penghasilan untuk membayar tenaga kerja kami. Menurut Bapak, apa itu desa wisata dan seperti apa Desa Kukuh ini harus dirancang menjadi desa wisata? Menurut saya desa wisata itu adalah kesiapan warga desa untuk mengelola potensi yang ada di desanya. Sehingga tidak hanya pengunjung yang menikmati keindahan desa kita, tetapi masyarakat desa berperan dan juga menghasilkan dari pengelolaan desa wisata itu. Jadi masyarakat juga harus bangkit, harus sadar bahwa bagaimana kita bisa mengembangkan sekarang penduduk itu untuk homestay-nya barangkali, atau membuat kuliner barangkali, agar mereka juga kecipratan dari status desa wisata itu. Nah, bagaimana Desa Kukuh ke depan dalam bentuk desa wisata? Nah, kami sudah punya Alas Kedaton yang sudah lebih dulu eksis. Wisatawan bisa kami ajak untuk trekking di utara Alas Kedaton, menyusuri persawahan di persubahan Uman Alun. Ini sering juga dijadikan tempat syuting untuk iklan, termasuk film internasional. Iklan internasional juga ada di sana. Terus kemudian trekking jalan lagi sedikit sudah ada di Banjar Tatak yang perumahannya unik, sesuai namanya Tatak, berunag-unag. Jadi di sana ada tempat belajar memandai besi dan berinteraksi dengan masyarakat. Saya sempat berbincang dengan komunitas PW, dijemput dengan PW, kita ajak ke Ulun Danu Kukuh tadi, kampung desa itu untuk makan siang. Jadi masyarakat bisa menyiapkan makan siang atau kuliner. Nah, itu untuk wisatawan kembali finish ke Alas Kedaton. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang ingin berwisata di Kukuh, kami tambah dengan pendidikan. Bisa kami ajak untuk cara mengolah atau membuat pupuk organik padat, juga membuat pupuk organik cair, dan kami juga pertanian, punya lahan sawah dengan pertanian organik yang sudah bersertifikasi. Jadi banyak keunggulan ketika menikmati keindahan Desa Kukuh. Nantinya setelah desa wisata ini berjalan akan mengambil tenaga ahli dari luar untuk operasional wisata atau akan memberdayakan masyarakat sekitar? Kita hanya akan memanfaatkan sumber daya lokal, karena untuk mengoperasikan alat-alat ini tidak perlu keahlian khusus, hanya untuk kita latih. Apakah mekanisme dan manajemen desa wisata diatur sepenuhnya oleh desa atau dari pemerintahan Tabanan, Pak? Ya, untuk manajemennya ini langsung
dikelola dari pemerintahan desa melalui BUMDes yang kita miliki. Pemasukan desa wisata ini nantinya akan diberikan kepada siapa ya? Nanti pemasukannya ini akan menjadi PAD desa melalui BUMDes yang nantinya juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat untuk pembangunan desa kami. Apa upaya yang akan dilakukan untuk mempromosikan desa wisata nanti, Pak? Untuk sementara kita promosinya melalui akun media sosial kita, melalui Instagram milik kantor desa, juga melalui masyarakat yang men-sharingnya gitu, kembali. Gitu. Apa harapan kedepannya untuk wisata Desa Kukuh ini, Pak? Barang tentunya kami berharap desa wisata kami setelah COVID ini berlalu kembali seperti sedia kala, ramai dikunjungi wisatawan baik lokal, domestik maupun internasional. Apakah masih perbaikan ataukah lebih menggerakkan masyarakat biar mau berkunjung seperti itu? Ya, untuk sementara kita di sini mempekerjakan 12 tenaga lokal untuk merawat, memelihara alat-alat yang ada di sini sampai menunggu kembalinya situasi normal untuk kunjungan wisatawan. Kenapa namanya bisa Alaska Outbound? Alaska itu singkatan dari Alas Kedaton. Untuk luas area Alaska Outbound ini kurang lebih 1000 meter persegi. Lokasi dari Alaska Outbound ini terletak di DTW Alas Kedaton di sebelah timur, tepatnya di sebelah utara Puro Dalem Kayangan Kedaton. Untuk akses masuknya bisa langsung dari parkir selatan, lurus di sebelah utara Puro, bisa langsung ke lokasi wahana Alaska Outbound. Biaya masuknya? Untuk tiket masuk DTW Alas Kedaton saat ini digratiskan dari pihak pengelola desa adat, dan untuk di wahana, di masing-masing wahana ini kita kenai tiket 10.000 per orang. Kita buka setiap hari karena karyawannya di sini ada setiap hari dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Apakah Bapak sudah mengetahui soal perencanaan desa wisata ini, Pak? Awalnya sih belum, ya, tapi ada pemberitahuan dari kepala desa, baru kita tahu jadinya masyarakat. Bagaimana tanggapannya soal hal tersebut, Pak? Kami masih bersyukur sekali sebagai warga Kukuh. Kami punya objek yang alami, ditambah dengan adanya wahana ini, menambah semarak jadinya dan untuk menambah kunjungan ke objek kami ini gitu. Apa bentuk dukungan dari masyarakat terhadap program ini? Kalau partisipasi masyarakat ya masalahnya ini kan untuk menunjang objek wisatanya, yaitu ikut membantu mempromosikan dengan cara kan sekarang ada media sosial lalu itu. Apakah ada rencana dari masyarakat sekitar untuk memanfaatkan hal tersebut, seperti misalnya menjual makanan khas, mungkin ada oleh-oleh juga, jual oleh-oleh gimana, Pak? Ya, rencananya pasti ada. Ya, kami dari masyarakat sangat mendukung sekali, namanya dari pemerintah desa untuk merencanakan tempat penjualan oleh-oleh khas desa kami. Rencananya kan kerajinan tangan, terutama kan kerajinan tangan seperti nyaman-nyaman dan patung yang banyak yang ada di daerah kami. Harapannya dari warga setempat untuk desa wisata ini apa? Harapan kami sebagai warga ya sangat besar sekali, mudah-mudahan objek wisata kami bisa berjalan sesuai dengan harapan kami sebagai masyarakat dan mudah-mudahan bisa normal kembali seperti dulu, dan itu harapan yang sangat besar dari kami dari masyarakat. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride.
baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali, dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.